Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk warga desa mengutuk wong reyang wadul apa gunanya. Sebelum perbincangan ini kita akan bicarakan pada persoalan bagaimana warga atau warganet tiba-tiba kemudian mengutuk pemerintahan Nukisai karena banyak persoalan dari janji-janji kampanyenya tidak terpenuhi. Nah, kasus yang kita angkat adalah pada persoalan sampah. Pada dua video ini masing-masing ada video yang merupakan sampah di sini, ada yang kemudian video yang sudah kelihatan macet atau tidak ada airnya di dalam irigasi itu. Mari kita simak dua video itu secara seksama sehingga kemudian kita bisa membicarakannya. Jare pendukungnya Bupatine Jelur, apa-apa je Bupati, masalah sampah je Bupati. Jare kitane Bupati iku sebagai kepala atau pemimpin suatu daerah, anak camat, anak kuwu, anak RT, RW, DLH dan bawah-bawahane iku di bawah naungane Bupati. Bakal emang beli disalahkakan aja dadi Bupati maning, wis mundur sampah gitu aja kok repot pada. Bengen kan ngomongnya ke apa etos ini buangnya dadak ini dadak baru masalah sampah, masalah laut beberes dermayu beberesnya leban lur. Mantap kan? Kapan Bupatine mudun ngorek-ngorek sampah, ngorek-ngorek kali, ngorek-ngorek lepengku. Maderan nganu eceng gondok ya karo beko. Iya sing sugi sing duwe beko. Masyarakat si ora oli apa-apa. Kok maning nganu apa-apa proyek maning. Apa-apa proyek maning. Masyarakat ya kon menggawe apa? Bakal serba proyek. Kelingan beli Pak Bupati lagi. Kampanye kak. Dikawal-kawal kita. Akeh direkamane Pak Bupati. Prangsane wis ora kelingan do pirang bulan kok. Kita ngawal-ngawal manjing gang awan bengi. Karena apa? Kita nagih janjinya perkara. Nagih janjinya sampean. Lagi kampanye etos. Kelingan beli ngomongin jangan nemenin duku jeruk gak. Antri. Kita orang bakalan kayak Bupati sejene. Orang kayak Bupati mau. Garpan manjing pelosok-pelosok. Orang garpan mangan gaji buta. Orang garpan mangan itu dan ini. Wong reyang iki. Gaji mangan, pakaian bagus, mobil fasilitas apapun. Sing masyarakat duitnya rakyat tuh guys, sampai sepatu gak duitnya rakyat. Kelingan beli ngomong kayak konon tak supatani kok gak yang di gedungnya tuh ambiran weru masyarakat anak rekaman kaben kita. Mantap. Sampean lagi kampanye ning mantap RT pelosok-pelosok prangsane orang kelingan kita nih. Kita dukung sampai murat marit ya duitnya, tenagane, pikirane, segala-galane. Pendukungnya keluar-keluar baik. Mudun sangat gak mudun. Cing-cing celanane aku. Jadi kantor baik. Dermayu duwe Bupati beli silur. Ora anggota dewane, ora bupatine, ora kuwune, ora camate, pada baik kinerjane apa tolia. Lagi kampanye nggal plosok ditekani. Pasang wis dadi ora iya, ora embu lah kawirange. Pengen ngomong reyang digaji ning masyarakat.
Wis wajib kudu anoknane masyarakat, kudu ngabdi ning masyarakat. Setelah dadi sapa pating blarat, dalan burak rantak. Ora dewan, ora bupati, ora camat, ora kuwu, pada bae kabeh. Priwen Dermayu kokon maju, bakal pemimpinnya pada kaya konon kabeh kulur-lur. Pada ndableg, pada toglo. Enak banget gaji buta pada. Ini pegawaian empuh ora diurusi. Priwe Indramayu arepan ke depane. Burak-burak. Halo guys, ini pemandangan yang sangat menjijikan. Bupatinya sudah ganti, kondisi sampah tetap saja masih menumpuk di mana-mana. Oh guys, harus kita apakan ini guys? Nah, itu tadi 2 video. Yang pertama adalah aliran sungai yang kemudian penuh sampah sehingga kemudian warga desa mengutuk. Tetapi lagi-lagi kemudian terdengar bahwa keluhan atau ada rembes di luar bahwa persoalan yang kecil atau hal-hal yang sepele kemudian harus bupati. Hal-hal yang sederhana sedikit-sedikit harus bupati. Termasuk juga pada video yang kedua, sampah itu berserakan. Kemudian ada yang mengatakan, warga net mengatakan soal bupati, soal DPR, camat, dan desa. Persoalannya bukan hal-hal yang sepele atau remeh-temeh kemudian harus dilaporkan ke LUPI atau kepada bupati, karena memang bupati memegang otoritas yang paling tinggi dan itu sesuai janji, termasuk juga pada 14 program skala prioritas, salah satunya adalah Wong Reang Wadul. Nah, jika kemudian bupati berkeluh kesah sedikit-sedikit kemudian bupati, sedikit-sedikit kemudian bupati, apa gunanya kotak pos atau kemudian ruang komunikasi publik dengan tagline Wong Reang Wadul. Nah, ketika kemudian warga atau netizen atau siapapun yang kemudian mencoba mengirimkan atau menginformasinya kepada Wong Reang Wadul kemudian tidak ada responnya yang cepat, maka pilihannya adalah ke medsos. Nah, ini kenapa terjadi? Ini terlihat ada pesan atau kemudian ini tidak bisa terbantahkan bahwa pemerintahan Luki Sae tidak bisa melakukan koordinasi atau gagal melakukan komunikasi dengan kepala-kepala dinas yang terkait dengan masalah-masalah itu. Sehingga kemudian warganet lebih memilih dunia medsos yang kemudian bisa didengar banyak orang ketimbang kemudian menginformasikannya kepada Wong Reang Wadul. Karena apa? Karena mungkin tadi seperti yang dikeluhkan warga bahwa sedikit-sedikit lapor bupati, sedikit-sedikit bupati. Nah, ketika kemudian respon dari Wong Reang Wadul ini kemudian tidak mendapatkan tempat, maka warganet akan memilih jalur yang lebih cepat untuk diketahui publik, yaitu melalui medsos, apakah itu Facebook, apakah kemudian TikTok, apakah kemudian lainnya. Dan ini tidak bisa disangkal. Semua hal yang membuka ruang awalnya seolah-olah mau respon, seolah-olah sensitif terhadap persoalan-persoalan keluhan masyarakat, maka ruang itu ketika dibuka maka akan dibanjiri oleh keluhan, dibanjiri oleh curhatan, dibanjiri oleh keluh kesah, dan dibanjiri oleh kritik dan protes karena janji-janji masa kampanye belum terlaksana atau masih jauh api dari panggang. Nah, atas dasar itulah pemerintahan Luki Sae harusnya tidak keluar kata-kata atau seharusnya
tidak mengatakan bahwa sedikit-sedikit bupati, karena itu memang risiko apa yang menjadi skala prioritas soal wong reang wadul. Nah, jika kemudian pemerintahan Lukisai merasa keberatan, sedikit-sedikit masyarakat kemudian mengadu, sedikit-sedikit masyarakat mengirim informasinya kepada bupati, atau sedikit-sedikit kemudian mengadu melalui wong reang wadul kemudian tidak direspon, maka mereka akan mencari jalan melalui media sosial atau melalui dunia maya, sehingga kemudian diharapkan dengan viralnya video itu, maka bupati atau dinas-dinas terkait akan merespon cepat. Nah, sebenarnya hal ini dari rejim ke rejim dilakukan secara politis, pada hakikatnya adalah pencitraan. Dulu pada rejim Nina apa yang disebut dengan gercap, gerakan cepat tanggap. Tetapi faktanya gerakan cepat itu, gercap itu, kalau memang sudah viral, kalau memang sudah diberitakan, kalau hanya sekedar diinformasikan, maka itu tidak mendapatkan respon. Begitu juga rupanya yang tidak bisa terbantahkan bahwa wong reang wadul ternyata kemudian juga tidak merespon apa yang semua terjadi di masyarakat, sehingga kemudian warga mengutuk bupati, kemudian warga menagih janji kepada Bupati Lukisai atau pemerintahan Lukisai, di mana janji-janji masa kampanye begitu manis, janji-janji masa kampanye menaruh harapan besar terhadap perubahan untuk membereskan Indramayu. Jadi sekali lagi yang harus diingat oleh pemerintahan Lukisai, dengan konsekuensi adanya program skala prioritas wong reang wadul, maka resikonya akan banyak pengaduan, baik apakah itu soal korupsi di desa, soal pembangunan yang buruk yang kemudian dilaporkan melalui wong reang wadul, karena misalnya Dumas Inspektorat juga tidak bergeming sebelum viral, kemudian dinas-dinas terkait tidak juga bertindak sebelum kemudian diviralkan. Itulah konsekuensi politis adanya wong reang wadul. Tetapi kalau itu dikunci kemudian merasa Lukisai merasa risih dengan wong reang wadul, apa gunanya ruang itu dibuka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.